Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah patutlah kita bersyukur di kesempatan sore hari ini di cuaca yang alhamdulillah ala kulli hal, kita bisa dipertemukan semoga dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam rangka ibadah thalabul ilmi, memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan juga menerima taubat-taubat kita, dan semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mengingatkan saya pribadi dan juga para jamaah, hari ini kita di hari ke berapa 19 kurang lebih. Ini hari yang sudah sangat-sangat panjang. Berarti kita sudah harus menyambut sepertiga akhir. Nabi mengatakan al-a'mal bil khawatim. Amal itu dinilai di akhirnya. Maka jika hari-hari awal sampai hari 19 ini semangat kita masih menyala, gas kita masih terus, kita injak sampai batas, maka lanjutkan, jangan sampai kendor sedikit pun. Kenapa? Al-a'mal bil khawatim. Amal-amal itu dinilai di penutupnya, di akhirnya. Jangan sampai kita kendor nanti di ujung ternyata kalah. Demikian juga sebaliknya, yang mungkin kita banyak teledornya, banyak lalainya, target-target kita banyak yang kita lalaikan. Al-Quran yang seharusnya kita baca sekian-sekian tapi masih belum tercapai, maka kejar di 10 hari terakhir, lebih semangat lagi. Kenapa? Al-a'mal bil khawatim. Amal itu dinilai di akhirnya. Artinya semakin mendekati penutup harus semakin baik, semakin rajin, semakin giat. Demikian juga umur itu bil khawatim. Umur itu dinilai baik dan tidaknya adalah di akhirnya. Kita semuanya ini menuju akhir atau menuju awal? Semuanya menuju akhir. Makanya tiap hari harus lebih baik dan lebih baik. Kenapa? Al-a'mal bil khawatim. Amal itu dinilai di akhirnya. Kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Kita mulai pembahasan, insyaallah kita singkat pembahasan tentang berkaitan tema infak, sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Sebelumnya ini adalah syahru sedekah, syahru infak, syahru qiyam, syahru siyam, syahru tilawah, syahrul qiyam, syahru sabr, syahrul istighfar, syahru taubah. Hari atau hari-hari di bulan Ramadan ini adalah semuanya harus diisi dengan istighfar, taubat, amal soleh, puasa, salat malam, sedekah, semuanya. Namun kita pilih satu itu yaitu tentang tema infak, zakat, sedekah. Tentu kita ingin mengetahui, sering kita dengar zakat, infak, sedekah. Apakah di situ ada perbedaannya ataukah sama saja? Ada bedanya. Kalau dibilang zakat, biasanya itu zakat yang dimaksud adalah zakat khusus, entah itu zakat fitri atau zakat mal. Berarti hukumnya wajib. Jadi sesuatu yang mafrud atau yang diwajibkan. Biasanya itu diwajibkan untuk jiwa atau untuk harta kalau sudah mencapai nisab. Adapun sedekah ini lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Kalau secara bahasa zakat itu dari kata zaka wan nama wal barokah, yang artinya bertambah, berkembang dan barokah. Itu zakat. Adapun sedekah itu dari kata sodako.
yang artinya sidqun. Sidqun artinya pembenaran, yaitu dalilun ala sidqi imanihi. Orang yang imannya benar, jujur, pasti dia akan mengeluarkan hartanya fi sabilillah, ya, menyodakohkan, atau bahasa kita menyedekahkan hartanya fi sabilillah. Yaitu tanda bukti keimanannya, karena dia pasti ya ingin memberikan apa yang dia punya untuk jalan Allah atau di jalan Allah. Ya, meskipun sedekah kadang juga dikatakan wajib dan kadang dikatakan ya sunnah. Ya, seperti di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 60 itu pembagian tentang 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kata zakat di situ dipakai kata shadaqat. Ya, berarti shadaqat yang dimaksud bukan shadaqah sunnah, bukan shadaqah mustahab, tapi shadaqah zakat. Demikian juga di surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah. Namun yang dimaksud bukan sedekah mustahab atau sunnah, tatawwu', ziyadah, bukan, tapi yang dimaksud adalah zakat. Jadi sedekah ini lebih umum, ya, lebih umum. Kadang disebut sedekah yang mustahab, ada yang dimaksud sedekah yang dimaksud sedekah zakat. Namun sekali lagi perbedaannya, kalau sedekah lebih umum, maka dia tidak ada kadar-kadar nisabnya, tidak ada batasan-batasannya. Bahkan semua harta, bahkan semua orang boleh diberi. Namun kalau zakat ada kadar nisabnya. Ya, kalau itu harta tertentu, emas, perak, uang, ya, hewan ternak, tanaman dan seterusnya, barang dagangan, ya semuanya itu dapat atau berhak dikeluarkan zakatnya, itu zakat mal. Demikian juga kepada siapa itu ada aturannya. Adapun sedekah bebas, mau kemana saja, mau fisabilillah, mau bangun masjid, bangun sekolah. Tapi kalau untuk zakat, ya, zakat mal, ya, maka itu khusus 8 golongan dari 8 asnaf. Ya, jadi sedekah lebih umum. Kemudian infak. Ya, infak ini apa lagi? Ya, infak ternyata lebih umum lagi, lebih umum dari sedekah. Kalau infak itu bisa berupa ya harta, bisa juga selain harta. Meskipun juga kadang disebutkan infak itu juga maksudnya adalah wajib. Makanya ini hanya sekedar istilah. Biasanya kalau secara umum infak lebih umum, sedekah di bawahnya, dan zakat lebih khusus. Demikian juga nafkah. Infak, nafkah. Nafkah bahasa kita apa? Nafkah. Nah, kalau nafkah lebih khusus lagi kepada ya keluarga kita, anak istri kita, atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi itu secara istilah. Kemudian pembahasannya secara umum, karena ini di bulan Ramadan yang tadi kita sebutkan, ini adalah syahrul shadaqah, ya, syahrul jud. Yang ini dicontohkan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW adalah orang paling dermawan, orang paling pemurah. Beliau lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi kalau di bulan Ramadan ketika habis bertemu malaikat Jibril alaihissalam. Karena Nabi selalu bertemu malaikat Jibril di setiap malam. Dan setelah bertemu malaikat Jibril, beliau lebih rajin lagi, atau lebih giat lagi, lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi. Ya, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Karena malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi di setiap malam untuk mempelajari Al-Quran, saling mempelajari. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Nabi setelah itu ya menjadi orang paling dermawan, orang paling pemurah, paling cepat kebaikannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Jadi angin yang berhembus itu masih kalah dengan kecepatan Nabi dalam urusan kebaikan, dalam urusan sedekah, dalam urusan membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Yang ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Yang dimaksud sifat dermawan Nabi ini adalah mencakup semuanya.
ya kebaikan beliau, membantu secara harta, secara fisik, dengan ilmu, ya dengan nasihat, mengajarkan orang lain, memanfaatkan kedudukan beliau, ya dan semuanya. Jadi yang dimaksud jawad itu adalah orang paling pemurah, paling dermawan, bukan hanya sekedar apa nggih? Bukan hanya sekedar uang, tapi semuanya selama itu mengandung kebaikan, membantu orang lain, maka itulah Nabi orang paling terdepan di bulan Ramadan dalam urusan kebaikan. Ini harus kita contoh bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai yaitu pengumpul amal-amal soleh kita. Demikian juga dari faedah hadis ini kalau disebutkan, setelah kita ketahui bahwasanya kemuliaan waktu di bulan Ramadan ini amal soleh dilipat gandakan. Demikian juga ketika kita membantu dengan kedermawanan kita, dengan zakat, infak, sodakoh, itu berarti kita membantu orang yang berpuasa, orang yang sedang sholat, orang yang sedang zikir, orang yang sedang melakukan ketaatan sehingga mereka terbantu. Nah, berarti kita dapat saham ini, sama-sama melakukan kebaikan. Mereka terbantu dengan bantuan kita, uang kita, tenaga kita, nasihat kita, ya apapun yang kita bisa berikan kepada mereka, mereka terbantu, teringankan. Nah, ini seperti dalam sabda Nabi yang lain, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang lain, ya maka atau membantu meringankan beban orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Demikian juga sabda Nabi kalau urusan makanan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan, ini jadi bentuk kebaikannya memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala persis seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahala orang puasa itu juga pahala kita, jadi double. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, maka ini keutamaan. Maka sekali lagi ya semarakkan mumpung masih ada berapa hari lagi nggih? Ya 11 nggih? Ya 10 ya. Ya kurang lebih. Berarti yang kemarin belum mengeluarkan hartanya untuk sedekah, ya monggo silakan. Ya, apalagi saat ini pintu-pintu sedekah terbuka lebar. Mau bentuk uang, mau bentuk makanan, mau bentuk tenaga, fisik, ya, mau bentuk ilmu, bagi-bagi semuanya. Ya, karena ini adalah syahrul jud, syahrul sedekah, syahrul infak. Ya, manfaatkan itu bagian agar kita tidak merasa bosan dengan Ramadan ya. Ada yang sudah mulai bosan ini Ramadan? Cek ndang riyo gitu loh, kesuwen ini. Enggak boleh ya. Jadi harus dinikmati detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari. Ya, apa yang kita tinggalkan kita tutup lagi, kita tambal lagi. Ya, kita istighfar lagi, banyak mengakui kekurangan. Belum lagi besok ada 10 hari terakhir, ada Lailatul Qadari, ada Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr. Ya, di situ kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ada iktikaf di situ. Kalau panjenengan bisa iktikaf full 10 hari, alhamdulillah. Kalau nggak mampu, maka jangan tinggalkan walaupun beberapa jam saja, sejenak. Ya, habis sholat duduk sejenak, niatkan iktikaf. Ya, baca Quran, zikir, istighfar, kemudian balik lagi ke rumah kalau ada kebutuhan, kemudian balik lagi ke masjid, begitu seterusnya, lebih-lebihnya di waktu malam. Ini lebih-lebihnya di waktu malam. Dan jangan lupa iktikaf bukan pindah tempat tidur, demikian juga bukan cari teman ngobrol baru, cari relasi baru sehingga isinya ngobrol sana ngobrol sini, atau kita memang nggak ngobrol tapi ya, sibuk update status ini, lihat nih, ini dikurangi. Karena latihan atau iktikaf itu tujuannya adalah yaitu inqita' anil makhluk, ya memutuskan diri hubungan dengan makhluk. Jadi interaksi sosialnya dengan makhluk itu dikurangi benar-benar. Nabi ketika iktikaf bangun tenda, masuk ke tendanya sudah selesai. Nah, kita ya mojok-mojok ke tempat masing-masing, pokoknya no kalam ya. Ya, tidak ada tidak melayani pembicaraan. Bisa mungkin? Ya, jadi itu tujuannya adalah mengganti mengganti hubungan kita selama ini dengan makhluk, kita ganti, kita sambungkan hubungan kita dengan
Allah agar lebih dekat. Sehingga kita tidak merasa kesepian walaupun tidak bicara dengan makhluk. Kenapa? Kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kedekatan kita dengan Allah, kenyamanan kita dengan Allah sebagai ganti kalau kita selama ini nyaman dengan manusia. Ya, demikian juga kita anggap ini adalah latihan ketika di alam kubur, nanti tidak ada teman, tidak ada penghibur kecuali Allah. Latihan menyendiri, itulah namanya khalwah. Dan i'tikaf itu adalah khalwah syar'iyah. Ya, khalwah itu artinya menyendiri, berdua-dua dengan Allah yang syar'i, bukan khalwah yang batilah seperti menyendiri di gunung kidul ya, atau di gua ya, atau di mana di kamar ya, tidak dibuka-buka, tidak makan, tidak minum, entah apa yang dilakukan. Oke, kembali ke pembahasan. Demikian juga bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, ada malam Lailatul Qadar. Nah, di situ di antara hari-hari 10 hari terakhir itu juga yang tadi kita sebutkan variasi amalan. Yang dikatakan khairun min alfi syahr. Berarti kalau kita sodakoh, infak di malam 10 hari terakhir, kalau kita sodakoh 1000 sama dengan ya kali berapa nih? 1000 bulan. Ya, sama dengan kalau itu sehari 1000 berarti sama dengan 1000 bulan. Berarti seolah selama 83 tahun beberapa hari itu. Berarti 1000 kali berapa? Ya masa 1000 nih. Ya nanggung amat ya. Nah, kita harus loss gitu ya. Nah, demikian juga dikatakan dalam hadis, orang yang menggabungkan, memadukan antara puasa dan sedekah itu adalah amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Dikatakan dalam hadis, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya bisa melihat yang luar. Yang mana a'addahallahu liman at'ama ta'am wa alanal kalam wa taba'as siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Itu Allah sediakan kamar-kamar itu yang sangat indah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma rzuqna hadhil ghuraf. Ya, semoga Allah memberikan karunia buat kita kamar-kamar ini. Namun kita harus mengamalkan apa itu disediakan bagi orang-orang yang selalu memberi makanan. Berarti infak sodako. Demikian juga melembutkan perkataannya alana yalinu, lembut. Ya, kita tahu di bulan Ramadan itu enggak boleh falatas khob wala tarfus. Janganlah engkau teriak-teriak, ngotot, engkel-engkelan, jangan engkau berkata kotor. Ucapannya lembut. Ya, lainan hayyinan, jadilah orang yang lembut dan mudah. Ya. Jadi selain memberi makanan, demikian juga ucapannya lembut, wa taba'as siyam, dan diikuti dengan selalu berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia selalu sholat di tengah malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Jadi ini jalan-jalan menuju surga. Okay. Kemudian juga puasa dan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ini kita sebutkan keutamaannya ya, agar kita termotivasi kembali. Ya, walaupun harta sudah kita keluarkan banyak, tidak mengapa. Sebenarnya harta kita tidak pernah berkurang. Mana kosot ya sodakoh minal mal. Ya, au min mal, au kama qala Rasulullah. Jadi sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Justru tadi sudah kita sebutkan di antara makna zakat adalah nama wa ziyadah. Jadi semakin kita sodakoh semakin bertambah. Semakin kita infakkan itu terus kita nyelengi ya di akhirat. Nah, kembali, sodakoh itu bisa mengurangi bahkan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. As-sodaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sodakoh itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Demikian juga dalam hadis yang lain, as-sodaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Bahwasanya sodakoh itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Ya, kalau kita kondisinya hati lagi sempit, ya lagi susah, sodakoh. Bahkan ketika sakit bisa sembuh dengan sodakoh. Bagian dari cara untuk menyembuhkan. Ya, demikian juga dalam puasa ini pasti kita ada kurangnya. Makanya ditambal dengan banyak sodakoh. Karena sodakoh itu ya bagian dari amal-amal soleh yang bisa menambal kekurangan kita. Makanya di antara faedah zakat ya, itu selain membersihkan jiwa,
ya, juga membersihkan ya harta kita. Kalau zakat fitri itu membersihkan jiwa-jiwa kita. Makanya zakat fitri yang kita bahas singkat. Zakat fitri itu untuk jiwa atau untuk harta nih? Ya, untuk jiwa. Maka setiap jiwa yang hidup di malam Id, ya keluarkan zakatnya. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau gila sekalipun. Ya, orang gila dizakati? Orang gila? Iya, nanti kita bahas. Jadi, ya kemudian juga kalau harta zakat mal, ya zakat mal itu membersihkan harta, selain juga membersihkan jiwa. Kenapa? Jiwa kita itu kadang cinta dunianya berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, demikian juga di surat Al-Adiyat li hubbil khairi lasyadid. Yaitu sangat-sangat cinta kepada dunia. Untuk menghilangkan penyakit ini, keluarkan harta biar sembuh penyakitnya. Makanya kita jangan pelit-pelit mengeluarkan harta. Selama keluarga sudah terpenuhi, ada sisa lebih, monggo silakan. Pos-pos kebaikan sangat banyak, ya bisa berupa harta, makanan, ya pakaian, semuanya itu bagian dari infak secara umum. Ya, kemudian juga ini juga bagian dari hikmah, yaitu infak zakat sedekah tadi adalah menghibur orang miskin, membahagiakan orang-orang miskin. Ya, demikian juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari sedikit tentang infak fisabilillah, dan dalil-dalil yang lain sangat banyak. Bahkan ya, monggo bisa diingat-ingat, nanti bisa dibaca surat Saba. Ya, surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, infak itu adalah membelanjakan harta. Ya. Kalau itu di jalan Allah, untuk sedekah, untuk zakat, untuk nafkah, berarti infak ini umum ya. Selama itu di jalan Allah untuk kebaikan, membantu orang lain, maka ya janji Allah, fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantinya. Ya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah pemberi rizki yang paling baik. Allah kalau memberi ya tanpa batas, pasti cukup. Ya, karena Allah itu kafin abdah. Allah itu memiliki sifat mencukupi. Kalau Allah sudah mencukupi, maka kita tidak akan merasa kekurangan sedikit pun. Ini kita harus yakin. Jadi sekali lagi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta di jalan Allah semuanya, maka Allah akan menggantinya. Yakin ya? Sudah mulai ngantuk ini. Belum tarawih kita ini. Ya. Atau kelaparan ini ya. Ya, harus ditahan ya, sabar. Ya, nanti kita berbahagia sebagaimana dalam hadis, puasa itu punya dua kebahagiaan, ketika berbuka dan ketika bertemu Allah dengan membawa pahala. Ya, harus semangat lagi ya. Ini apa, karena hujan dingin atau ada AC-nya ini? Ya. Jadi demikian juga dalam hadis Nabi SAW, tiap pagi selalu ada malaikat mendoakan. Ini bagi kita para suami, para pemimpin rumah tangga, ini jangan kita pelit-pelit mengeluarkan harta ke ya anak istri kita. Kenapa? Tiap hari malaikat mendoakan. Dikatakan dalam hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap hari, tiap pagi dari hamba-hamba ketika dia masuk pagi, pasti di situ ada dua malaikat turun. Satunya mengatakan ini, satunya mengatakan itu. Satunya mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah setiap orang yang berinfak, ya entah itu untuk anaknya, istrinya, untuk keluarganya atau untuk orang lain, minta agar Allah menggantinya. Ya berarti harus yakin ini doa malaikat pasti dikabulkan, diijabahi. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi setiap orang yang menginfakkan hartanya. Satunya lagi mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya berilah apa? Yaitu kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Berarti kalau kita nahan numpuk enggak di apakan ya?
gak dikeluarkan hartanya, zakatnya, ya maka ini akan binasa. Ini berarti yang di rekening itu harus dikosongkan. Ya nggak apa-apa dikosongkan, dipindah. Ya kita punya kebutuhan nih, ada hutang, ada kebutuhan anak, nggak apa-apa itu niatkan. Selama itu niatnya adalah kebaikan, tidak mengapa kita simpan untuk jaga-jaga untuk anak, ya apalagi biaya sekolah, ya biaya masuk atau kebutuhan-kebutuhan hutang kita mungkin ini belum dibayar atau jaga-jaga kalau ada sakit. Niatkan itu, bukan niatnya numpuk-numpuk ya harta. Ini yang tercela ya. Jadi itu yang dimaksud. Dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya infak sodakoh itu di hari-hari lain itu sudah sangat luar biasa pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Nih. Sebelum kita masuk ke pembahasan zakat fitr ya yang khusus, ini juga kita ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 268. Ya, kadang kita itu merasa ngeman, lapo eman banget ini, udah capek cari uang, ya lapo dikasihkan ke orang lain. Ini was-was, ini adalah seruan syaitan. Dikatakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanji-janjikan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jangan infak, jangan sedekah, jangan zakat, nanti kamu jadi miskin. Ya, dan selalu menyeru kepada perbuatan kikir, pelit. Eman ini mengeluarkan 1000 dari 100.000 itu eman. 100.000 dari 1 juta, ya 1 miliar dari 1 triliun. Ya, ya itu tadi. Ya, sekecil itu sebenarnya kalau kita presentasikan atau dipersenkan ya, itu sebenarnya kecil. Ya, bahkan tadi sudah kita sebutkan harta itu enggak berkurang dengan sedekah. Tapi syaitan selalu jangan nanti kamu miskin, jangan nanti kamu ini udah pelit aja, tahan. Sedangkan Allah sebenarnya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah selalu menjanjikan untukmu ampunan, karunia. Semakin berinfak semakin diganti. Yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya surat Saba. Apa saja yang kalian infakkan pasti Allah ganti. Tiap hari didoakan malaikat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah juga maha luas ya karunianya. Dan juga hadis yang lain, wahai anak Adam, infaklah maka aku akan berikan infak rezeki kepadamu. Jadi berinfaklah pasti akan diberikan rezeki. Yang penting ikhlas nih, bukan tujuannya cari ganti. Ya kita infak, ya lu mana balasannya? Ya bukan seperti itu. Ya. Jadi itu karena waktunya mepet ini, itu bagian dari keumuman, yaitu apa tadi? Tentang infak dan sedekah. Kita masuk ke zakat nih, karena zakat yang kita bahas tentunya adalah zakat apa nih? Zakat mal atau zakat fitri? Ya, zakat fitri atau zakat fitro. Kalau zakat mal nggak harus di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tergantung ya nisab atau haul. Ya haulnya ya. Ya nisab dan haul. Nisabnya kalau zakat mal 85 gram emas ya, atau kalau perak 595 gram perak, atau kita anggap yang mudah emas. Berarti kalau emas sekarang 1 gramnya 1 juta, berarti mencapai 85 juta. Itu kalau sudah mencapai itu di bulan di bulan Muharram misalnya, atau di bulan Muharram, maka nunggu bulan Muharram berikutnya. Kalau nisabnya batas itu mencapai bulan Ramadan kebetulan, ya alhamdulillah. Ya, atau kita mungkin ketemunya di bulan Sya'ban, kita gandengkan di bulan Ramadan, monggo silahkan. Yang penting jaraknya dikit-dikit nih, tidak terlalu jauh. Ya, atau kita perkirakan ini bisa nyampai di bulan Ramadan yang tadi jaraknya nih antara Sya'ban atau Rajab mungkin ya, atau setelah Ramadan yaitu Syawal. Nah ini kita ajukan ya, jaraknya dikit, monggo silahkan ya, dengan pertimbangan atau dengan yaitu perkiraan ini tidak akan berkurang hartanya ya, kan syaratnya itu tidak boleh berkurang dari nisab tadi ya. Demikian juga zakat-zakat yang lain, zakat uang itu juga sama, zakat perdagangan ya, demikian juga zakat emas dan perak sama, harus menunggu haul dan nisab. Makanya itu tidak kita bahas, hanya secara umum, tidak harus selalu di bulan Ramadan. Ada zakat fitri, ini yang harus selalu di bulan Ramadan. Yang tadi hikmahnya adalah
untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Jadi zakat fitri ini hukumnya apa nggih? Ya, wajib, fardu ain. Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar atau dari hadis Ibnu Umar nih, yaitu beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin. Ya, jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitr, boleh nyebut zakat fitri atau zakat fitrah, dua-duanya boleh. Kalau zakat fitri maknanya adalah zakat karena kita sudah selesai Ramadan, karena kita sudah berbuka. Itu zakatul fitri, artinya fitr artinya berbuka. Kalau zakat fitrah ya artinya adalah zakat jiwa, karena fitrah itu adalah khilqah. Khilqah itu adalah bawaan badan, bawaan jiwa, fitrah kita. Jadi boleh dua-duanya. Ya, jadi untuk siapa ini atau berapa ukurannya? Sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu ya satu cidukan begini ukuran orang Arab ya, yaitu mud nabawi. Kalau kita kan kecil-kecil nih ininya. Jadi ambil ini 1, 2, 3, 4 mud, yaitu 4 cidukan itu namanya satu sok. Kalau dinominalkan atau diganti konversikan ke kilo ya kurang lebih 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, tapi ukuran yang lebih tepat yaitu lebihkan. Kalau lebih sedekah ya, jadi lebih baik lebih daripada kurang. Ya, kalau di zaman Nabi ini syair yaitu gandum atau kurma, tapi kalau di kita kan apa? Ini beras. Kepada siapa? Yaitu budak laki-laki, budak perempuan, ya, yang merdeka laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kaum muslimin semuanya. Ya, karena ini adalah jiwa. Nah, makanya tadi kalau misalnya nggih ngapunten ada yang yaitu menanggung orang yang tadi yang kita sebutkan nggih tidak waras, zakat nggih. Dizakati. Ini jiwa loh. Jiwa napa mboten? Iya, karena zakat itu ya muslim dan mampu. Ya, muslim dan kalau yang wajib mengeluarkannya yaitu orang yang muslim, yang budak laki-laki, perempuan, orang tua, tidak disebutkan di sini. Ya gila. Ya, kita yang menanggungnya berarti kita keluarkan zakatnya. Demikian juga nggak harus berakal, nggak harus balik. Buktinya apa? Bayi yang baru lahir zakatkan juga. Ya, jadi bayi lahirnya di malam Id langsung. Ya, atau orang meninggal. Kalau orang meninggal jelas, orang meninggal 5 menit sebelum matahari terbenam di malam Id dapat zakat atau wajib dikeluarkan zakatnya 5 menit. Jadi batasannya itu adalah matahari terbenam di malam Id. Misalnya ini nih, besok hari raya, ini kan terbenamnya jam 17.38 nih. Berarti 17.33 meninggal. Ya, wajib diberikan zakatnya? Ya tidak nih. Ya, karena ukurannya itu hidup di matahari setelah terbenam di malam Id. Matahari terbenam itu kapan? 17.38. Jadi kalau ada bayi lahir 17.37 hidup nggak? Ya hidup ya. Jadi kalau orang meninggal 17.37 misalnya, ya berarti belum dapat zakat atau belum dikeluarkan zakat fitrinya. Karena dia meninggal di malam Id. Kalau hidup di malam Id itu dikeluarkan semuanya. Jadi ukurannya itu malam Idnya. Terus kalau ada yang memberikan zakat fitri di 2 hari 3 hari sebelumnya, yaitu untuk memudahkan. Itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Jadi di antara mereka ada yang membayar 2-3 hari sebelum malam Id. Tujuannya untuk memudahkan. Makanya dalam membayar zakat ini ada waktu mubah, ada waktu wajib, dan waktu mustahab, dan waktu haram. Waktu mubah itu adalah mendahulukan 1, 2, atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Monggo silahkan. Waktu wajib ya ketika atau setelah matahari terbenam. Berarti kapan wajibnya? Misalnya hari ini, besok Idul Fitri, kapan wajibnya? Nah, setelah maghrib itu wajib.
Tadi bahasanya ini. Kalau ada orang meninggal sebelum maghrib di malam Id, berarti tidak wajib zakat. Nih. Kalau ada bayi lahir, ya 5 menit setelah azan maghrib, ya wajib. Kalau dia hidup, nih. Ya jadi untuk jiwa, nih, untuk jiwa. Itu yang wajib. Kemudian yang mustahab, yang disukai adalah di hari raya, ya sebelum sholat Idul Fitri. Panjenengan sebelum imam Allahu Akbar ke sholat ke musola atau tanah lapang sambil membawa zakat, silahkan. Itu waktu yang mustahab. Waktu yang haram setelah sholat sudah. Kenapa? Kalau sampai tanpa uzur maka ini dianggap ya berdosa dan dia wajib taubat dan itu dianggap sodakoh biasa. Ini dianggap sodakoh biasa. Ini makanya bagi pengurus-pengurus zakat jangan sampai telat. Loh kan ini sudah kita simpan, ini listnya sudah ada loh. Cuman kita bagikan habis sholat, nggak nutut soalnya. Gimana itu? Berdosa, nggak boleh. Membagikannya nyampe ke orang yang berhak mendapatkan itu ya sebelum sholat Id. Jadi itu zakat fitri. Jadi ukurannya tadi sudah kita tentukan, yaitu makanan pokok kebanyakan beras. Kemudian ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ya 1 mud itu 1 cidukan begini. Berarti kalau 4 mud 4 kali, yaitu kalau dikonversikan ketimbangan kurang lebih 3 kg menurut fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia dan juga fatwa MUI. Itu digenapkan 3 kilo, lebih aman. Kemudian disalurkan kemana? Apakah ke 8 asnaf tadi atau ke fakir miskin, khusus fakir miskin? Kalau zakat fitri itu khusus fakir miskin, nggak boleh ke 8 asnaf. Ke mana? Yaitu ke ke amil, ke mu'alaf, ya, atau ke budak, atau orang yang bangkrut, atau fisabilillah, nggak boleh. Kecuali jika golongan-golongan ini termasuk fakir miskin, mu'alaf fakir miskin, ya masuk. Amil fakir miskin masuk. Ya demikian juga budak yang fakir miskin masuk. Selama dia fakir dan miskin, ya maka itu wajib diberikan ke sana. Kenapa? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, faradhu Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisa'im minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu tujuannya adalah untuk membersihkan ya orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan sia-sia, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi itu tujuannya adalah membersihkan kekurangan kita, ucapan kita, jiwa kita, ya, dan juga untuk memberi makan orang miskin tadi. Adapun zakat mal, selain membersihkan jiwa, kotoran-kotoran, akhlak-akhlak kita yang pelit tadi, juga membersihkan harta. Makanya Nabi dan Ahlul Bait tidak menerima zakat. Kenapa? Itu adalah darah kotor, bukan darah kotor. Itu harta kotor. Harta kotor yang dibuang untuk membersihkan. Ahlul Bait tidak makan harta-harta kotor ini. Bukan darah kotor nih. Ini biar nggak ngantuk gitu. Ya. Jadi harta itu akan selalu kotor kalau belum dikeluarkan zakatnya. Berarti yang dikeluarkan itu kotor. Makanya Ahlul Bait nggak boleh makan harta kotor. Ya. Jadi 2,5% yang kita keluarkan itu kotor. Makanya tujuannya membersihkan. Kalau itu zakat mal nih. Kemudian terakhir, apakah boleh dengan uang ini? Zakat fitri? Loh kan sekarang lebih butuh uang daripada makanan. Ya, inilah kita diuji ya, apakah kita ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, ataukah kita ngikuti ya selain petunjuk Nabi SAW. Bahkan dikatakan para ulama madhab itu jumhur ulama ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mereka sepakat harus dengan makanan, bukan dengan uang. Kalau selain itu seperti Abu Hanifah mungkin ya berpendapat atau beliau berpendapat boleh dengan uang. Ya, namun sekali lagi kembali ke dalil, di zaman Nabi, di zaman sahabat ada uang? Ada, gitu. Tapi mereka tetap ya dengan bahan makanan pokok. Makanya tadi dikatakan tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin, atau sebagai uang. Disuapi dengan uang, bukan. Ya, tapi sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jadi itu secara ringkas ya tentang zakat, infak, sedekah.
Tadi sudah kita sebutkan infak sedekah ini bagian dari jud ya, bagian dari kedermawanan yang sekali lagi untuk mengingatkan saya pribadi dan panjenengan semuanya, mungkin kemarin kita pelit-pelit nahan-nahan itu syaiton ya. Meskipun syaiton itu sudah dibelenggu, tapi hawa nafsu masih ada. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terlihat di Ramadan ini. Walaupun syaiton itu dikerangkeng, dibelenggu, tapi hawa nafsu masih ada. Jadi sifat pelit itu harus dilawan dengan sikap berbagi, dengan memberi. Insya Allah sembuh. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu karena persiapan berbuka. Mungkin ada yang tanyakan? Biar semangat yang bertanya dapat hadiah. Kan berbagi katanya. Silakan. Satu pertanyaan saja sudah mendekati maghrib. Ada pertanyaan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya terkait fakir miskin ini Ustaz. Ya. Saya pernah membaca itu yang dikategorikan fakir atau miskin itu yang ketika pendapatannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, kurang dari kebutuhan yang dikeluarkan. Apakah benar? Jadi misalkan dia punya kendaraan, punya rumah misalkan, tapi ketika pendapatannya itu kurang dari kebutuhannya, apakah tetap dianggap fakir atau miskin? Terima kasih. Jadi pengertian fakir dan miskin sebelumnya kalau disebut miskin terpisah maka fakir termasuk. Kalau disebut fakir terpisah maka miskin juga termasuk. Tapi kalau di dua-duanya disebutkan berbarengan maka miskin beda, fakir berbeda. Paham ya, kalau misalnya ini orang miskin ya, ini berarti fakir juga termasuk. Oh ini orang fakir ya, dia juga termasuk miskin. Tapi kalau datangkan saya fakir dan miskin, ini dan ini harus beda. Jadi kalau disamakan malah jadi, ya kalau dikumpulkan malah jadi berbeda. Bedanya apa? Mana yang lebih soro? Mana yang lebih soro? Fakir. Fakir itu dia dari kebutuhannya 10 misalnya, dia hanya bisa mencukupi 5, 4, 3, 2, 1 dan pekerjaannya nggak jelas. Nggak ada pemasukan. Dia mungkin hanya sangat kurang berarti. Dari 10 dia cuma bisa mencukupi. Ya, jadi kebutuhannya pokoknya itu hanya memenuhi kurang dari separuh. Adapun miskin, kebutuhannya 10, dia bisa memenuhi lebih dari itu, tapi apa? Ya kadang 9, 8, 7, dia punya pekerjaan tapi belum cukup. Jadi itu kategori miskin. Nah, cuman tadi misalnya dia punya kendaraan ya, punya mobil, miskin nggak? Ya, mobil itu kebutuhan apa ya? Wallahu a'lam bishawab nih. Jadi yang dimaksud miskin itu adalah memang kebutuhannya, bukan gaya hidup nih. Bedakan orang gaya hidup. Gajinya PNS misalnya, gajinya 5 juta, tapi dia merasa miskin. Kenapa? Cicilannya banyak. Nyicil ini, nyicil itu, ini, kredit itu. Miskin, ya memang miskin. Salah sendiri. Berarti ini gaya hidup. Ya bukan normal dia, tidak normal. Jadi yang normal nih, ya beras, kontrakan, biaya anak, popok ya, atau listrik, air itu dicukup kok, di total kok, aduh masih kurang. Nah, berarti miskin dia. Nih. Jadi selalu nggak bisa cukup dari kebutuhan 10, ya kadang 9, ya 10 itu arang-arang nih, miskin dia. Nih, tapi kalau 11 kebutuhannya mesti lebih, ini berarti orang cukup atau orang kaya, orang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Nih, silakan. Jelas nggih insyaallah? Nih, semoga bermanfaat. Baik, kami cukupkan pertanyaan Ustaz karena sudah mendekati waktu maghrib. Mungkin cukup nggih? Ya, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik wassadat. Ya, kita mohon istiqomah. Semoga semuanya dimudahkan untuk terus semangat sampai garis finish bulan Ramadan dan bisa istiqomah setelahnya lagi, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.